Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak salihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3, subtema 4. Nah, di pembahasan yang lalu, Ustazah sudah membahas perubahan wujud benda. Nah, sekarang ada dua macam perubahan wujud benda, yaitu yang pertama, perubahan wujud benda yang dapat kembali atau reversible, atau perubahan fisika, yaitu perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula tanpa menghasilkan jenis zat baru atau zat tidak berubah. Contohnya perubahan wujud air. Ya, contohnya itu air dimasukkan ke dalam freezer, nanti akan membeku. Nah, setelah keluar dari freezer maka akan menjadi air lagi. Nah, itu yang disebut dengan perubahan reversible atau perubahan fisika. Nah, yang kedua adalah perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali atau irreversible, atau perubahan kimia, yaitu perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula dan perubahan bendanya diikuti oleh perubahan zat penyusunnya. Contohnya yaitu daun membusuk dan besi berkarat. Nah, selanjutnya adalah pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan bumi. Beberapa penyebab pemanasan global antara lain berkurangnya pepohonan hijau, jumlah kendaraan yang meningkat, volume asap pabrik semakin tinggi, pembakaran hutan, dan lapisan ozon yang menipis. Pemanasan global mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair, permukaan air laut naik, dan daratan tenggelam oleh air. Cara mengatasi pemanasan global adalah dengan menanam pepohonan di sekitar rumah dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa air di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi akibat terkena panas matahari. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara dan terus bergerak menuju langit yang tinggi bersama uap-uap air yang lain. Di langit yang tinggi, uap tersebut mengalami pemadatan atau kondensasi sehingga membentuk awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang disebut hujan. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita yang di tema 3, subtema 4 bahasa Indonesia. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa diterima dengan baik oleh Ananda semua. Ustazah cukupkan. Syukron. Barakallahu fiik.